Oke, ini adalah si Xbox Series S ya. Kakaknya itu kan namanya Xbox Series X. Ribet banget pengucapannya ya. Coba kalian ucapin Xbox Series X 10 kali dengan cepat, pasti lidahnya pating bundet ya. Ya intinya ini merupakan versi light-nya dari Xbox Series X ya. Tentu karena light harganya lebih murah. Harganya aku beli ini 6,5 ya, 6,5 juta, dan punya aku ini ternyata region Jepang ya. Semoga nggak ngaruh ya, region-regionan apakah ngaruh di Xbox, aku juga nggak begitu tahu karena aku belum familiar sama Xbox ya. Dari dulu aku PS-an terus, fanboy PlayStation, sekarang pengen ya nyobain kesini, siapa tahu aku selingkuh ya. Ya kalau di PS4 kan Cyberpunk grafiknya orang karuan ya, FPS drop, crashing itu segala macam. Aku harap di sini experience-nya lebih mantap, dan nanti setelah unboxing aku bakal hands-on habis itu coba ini ya, tes gaming Cyberpunk di sini. Anyway, boxnya kayak gini dan langsung dibuka aja ya, si Xbox Series S ya. Mau lihat sampingnya kayak gini, belakangnya kayak gini, sampingnya kayak gini, depannya kayak gini. Oke, ini membukanya dari mana ya? Oh, dari sini. Oke, kamera nomor 2 langsung dibuka. Oke, terus mana lagi? Wow, jangan bilang aku bukanya kebalik, enggak kan? Kayak dulu buka si Nintendo itu ya. Di dalamnya ada ini, ada ya, wah bahasanya bahasa Jepang kabeh ya, aku radong. Ya sekedar info bahwa si Xbox ini di Indonesia tidak masuk secara resmi ya, nggak kayak si PlayStation ada garansi resminya. Di sini garansi cuman garansi toko ya, cuman garansi toko 7 hari. Kalau pengen beli bisa cek link yang ada di deskripsi video dan ini dia Xbox-nya. Oke, aku keluarin ya. Berat banget coy. Controllernya mana? Aku nggak ada. Jangan bilang nggak ada dapet controller ya. Nggak, pasti ada seharusnya. Oh, di sini ya, ngumpet ya. Oke. Ini dia controllernya. Dan ini dia kabel ketok ya, sorry. Dan ini dia kabelnya ya. Oke, kabel satu, kabel ini ada buku manual. Udah itu doang ya. Oke, kontrolernya lucu. Bandingin sama PS4. Merah putih ya. Oke, ada baterainya, terus ini buku manualnya bahasa Jepang ya. I don't speak Japanese. Ini kabel HDMI ya, HDMI. Sama ada kabel powernya juga ujungnya ini ya, bukan standar Indonesia ya karena ini non resmi. Aduh, cutternya kedudukan. Oke, kita buka ini Xbox-nya. Ini bukanya ya bener, aku bukanya tadi kebalik ini. Kebiasaan ya. Oke, seharusnya kayak gini ya. Jump in. Oke, jump in ini kudu dibuka ya. Set. Buka. Ini dia sebuah kompor ya. Cakep. Aku hands on bentar, terus aku hidupin untuk pertama kali, terus aku coba install Cyberpunk dan aku main Cyberpunk 2077. Let's go, aku udah sangat excited ya. Let's go. Oke, jadi tadi udah setup pertama kali, terus update ini itu segala macem. Habis itu beli ini ya, gamenya Cyberpunk 2077. Jadi aku beli di region India, cuman dapat harga kalau dikursin rupiah cuma 600.000 ya, murah daripada di US, lebih mahal jatuhnya. Jadi si Xbox Series S ini impresi pertamaku terhadap
konsolnya adalah aku demen banget sama build quality-nya. Solid, mantep, dan ya ini desainnya emang sangat minimalis banget ya, simple. Jujur daripada desainnya PS5 aku lebih suka desainnya ini ya, karena ya menurutku lebih kalem aja, nggak terlalu fancy, nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu norak. Dipajang tuh lebih matching sama furnitur-furnitur lainnya ya. Dan dari segi fisik ya tampilannya emang kayak gini ya, cuman kotak doang. Ini kanan kiri ada lubang fan masuk ya ini ya. Kalau yang hitam bundar gede ini merupakan fan keluar. Dan bagian belakangnya ini banyak port-port yang terdiri dari port Ethernet, 2 buah USB 3, 1 HDMI 2.1, terus ada ini ya, storage expansion juga, sama colokan power. Jadi storage-nya ini kan cuma 512 ya, 512 tuh yang kepake cuma sekitar 300-an berapa lupa aku. Cuman dikit, jadi ya nginstal game nggak bisa banyak-banyak ya. Kalau pengen storage-nya lebih gede lagi bisa beli expansion-nya itu. Dan mungkin ada yang belum tahu bedanya apa sih Xbox Series X dan Xbox Series S. Nyebutinnya susah banget. Aku tunjukin aja gambar ini ya, spek comparison-nya. Jadi intinya si Xbox Series S ini yang aku unboxing barusan punya GPU power yang tidak superior seperti yang ada di Xbox Series X. Jadi target outputnya si konsol ini adalah di ini ya, di 2K. Kalau di Xbox Series X kan up to 4K. Ya tentu ada harga ada rupa ya. Aku nggak tahu kalau yang Xbox Series X sekarang di toko-toko online harganya berapa. Yang pasti ini harganya cuma 6,5 ya. Lebih murah daripada PS5 yang digital only yang harganya 7 nggak salah. Hari ini pre-order ya, tapi aku kehabisan stok. Dan yang pasti adalah si Xbox Series S ini cuma support digital only yang nggak bisa pakai disc, nggak bisa masukin Blu-ray ya. Habis itu apalagi controllernya ya. Jadi ya controllernya aku rasa secara desain masih 11-12 sama controllernya pendahulunya si Xbox One ya. Wujudnya mirip banget, cuman bedanya kalau dari segi tampilan paling di sini ada tombol share-nya ya. Dan dari segi fitur juga nggak se-wow seperti yang ada di PS5 controllernya. Tapi aku suka sama gripnya, jadi di belakangnya ini teksturnya mantep ya buat digenggam. Dan untuk tombol-tombolnya menurutku mostly rada berisik feedbacknya ya ketika dipencet-pencet. Ya nggak juga sih. Ya kayak gitulah, standar ya. Aduh kepencet. Anyway, momen yang udah ditunggu-tunggu langsung aja aku lakuin ya, yaitu tes gaming si Cyberpunk 2077. Jadi ya sekedar info bahwa sebenarnya ini belum optimize ya gamenya untuk konsol next gen baik PS5 atau Xbox Series. Jadi konon update versi enhance-nya tuh bakal tersedia di awal tahun depan. Aku harap sih untuk Xbox Series S ini semoga dapat performance smooth kayak di Xbox Series X, which is opsi frame rate 60 ya. Dan yang tersedia di Xbox Series S ini cuman ada quality mode doang ya, performance mode nggak ada. Jadi tidak ada 60 fps di sini ya, cuman 30 fps doang. Ya tapi fps 30 kalau buat konsol peasant kayak aku ya udah terbiasa ya. Bukan PC Master Race, jadi ya yang penting FPS-nya stabil lah. Yang pasti dari segi grafik dan stabilitas FPS, Xbox-ku ini tentu jauh lebih baik daripada PS4 jadulku dalam ngejalanin game Cyberpunk ini ya. Banyak bacot, langsung aja aku mainin ya. Let's go! Dan kita coba main ini aja ya, Cyberpunk 2077. Jadi aku udah main doi ya kurang lebih berawal-awal doang sih. Ini dapat misi disuruh nyuri apa sih, nyuri robot atau apa gitu. Oke, kita lihat grafiknya sangat, aku sih so far ngerasain smooth ya, frame rate-nya stabil, grafiknya juga tidak sejelek kayak di PS4 dimana kalau di PS4 kan banyak tekstur-tekstur yang blurry. Di sini kelihatan tajam-tajam semua. Experience-ku terbilang masih singkat sih, tapi so far aku happy dengan performa yang diberikannya. Sorry. Oke. Ada senjata yang lebih keren nggak? Masih ada musuh nih. Wes wey. Ngapain ditembak terus? Iya, bug-bugnya kayak gini ya. Bugnya tuh lucu-lucu. Jadi bukan
bug yang bikin gamenya rusak enggak ya. Cuman kadang ini bugnya aneh-aneh. Waduh. Ngelempar granat malah. Oke. Wajih. Aduh. Ampun, bos. Woi, buka. Ngeheal dulu ya, ngeheal. Oke. Lagi. Nggak mati-mati sih. Die. Kenapa aku kebakar? Masih ada. Ya ampun. Ya banget. Oke. Terus. Boom. Muter ya. Mana lagi musuhnya? I'm coming right at you. Nggak ada. Oh, ini dia. Hey. Ya. Aduh, aku terbakar. Kemana lagi nih? Sebenarnya di sini itemnya banyak banget ya, pating telecek di mana-mana. Ini mau ngambil satu-satu makan waktu ya. Udahlah, buduk. Mana bos? Keluar ya. Wih, what the hell is that? Sekarang kita coba jalan-jalan di kota ya, muter-muter pas siang hari untuk ngelihat grafiknya sambil naik mobil. Kalian mungkin pengen tahu performanya karena kalau di ya platform lain kayak di PS4 atau di Xbox yang sebelumnya Xbox apa sih? Xbox One kan FPS-nya drop ya. Oke, langsung aja. Oke, jadi mobilnya kayak gini, switch kamera bisa di dalam mobil ya, tapi driving first person kayak gini kurang enak menurutku. Jadi gini aja, kita jalan-jalan random lah ke mana gitu. Oke. Aduh, maaf. Untung nggak ada polisi ya. Oh, dikejar polisi ya nih? Oh enggak. Oke, jalanannya sepi ya. Aku nggak tahu apakah di PC jalanannya rame. Yang main di PC dengan spek Sultan mohon dikasih tahu ya. Yang pasti di sini jalanannya rada sepi sih, tapi dari segi performa ya stabil. HDR-nya. Oke, jalan-jalan. Kotanya ini aku bisa bilang kompleks banget ya. Detailnya tuh banyak banget. Jadi aku nggak nemu gedung yang mirip. Ini benar-benar developernya super duper niat ya kalau menurutku ya. Pantes ini di develop dalam waktu yang sangat lama dan ya emang masih ada bug lucu-lucu aneh-aneh kayak tadi sih, tapi ya aku harap bug-bug tersebut di fix ya. Kayak kota
lagi lockdown ya. Ya ada mobil sih, Little China. Ya sekarang nggak rame, mungkin tadi karena di pinggiran kali. Oke, nyetir di sebelah kanan ya. Oke, bisa dilihat kotanya rame, sangat full ya. Mobilnya cuma bisa dihitung jari. Dudut. Cakep ini kotanya. Aku belum explore jauh sih. Oke, sini belok. Remnya nggak pakem. Keluar aja deh. Duduk parkir di tengah jalan ya. Nizi Bar. Ada apa ini? Ya, tutup. Oke, kita berlari-lari di kota aja. Jogging ceritanya ya. Menikmati indahnya kota. Oh, ada ini, ada tekstur yang rada popping dikit ya. Tapi nggak masalah sih. Oh, ada telepon. Ini kalau aku lompat mati nggak ya? Oke, ini suasananya orang pada jalan, pedestrian, orangnya banyak ya. Terlihat hidup sih kalau menurutku ya. Wow, ada si ini. Keanu Reeves. Bukan ya? Belum ketemu si ini, si siapa Keanu Reeves-nya ya. Wake the fuck up samurai, kan dia bilang gitu kalau di trailernya. Ini lewat mana nih? Lewat sini ya. Cakep. Oh, ramai, kotanya ramai. Banyak mobil. Tampaknya kalau kita naik mobil, mobilnya jumlahnya jadi dikit ya. Mungkin bagian dari optimisasi kali. Ini masuknya lewat mana sih? Oh, ada vending machine. Ini kita bisa beli sesuatu kayaknya ya. Burrito. Duitku tinggal dikit nih, banyakan belanja. Hup. Waduh. Ampun, bos. Naik ke atas truk bisa nggak? Nggak bisa. Halo Mbak E. Oke. Ya, aku rasa udah ya. Singkat aja, nggak usah lama-lama. Kalian udah ngerasain Cyberpunk di sini. Yang pasti kalau kalian punya PS4 atau Xbox One ngerasa performanya nggak banget ya, solusinya main di sini ya. Atau di PS5 atau di PC dengan spek yang sultan tentunya. Yang pasti aku sangat happy dengan konsol ini, bakal aku pakai mungkin beberapa bulan. Nggak tahu kalau ada PS5 mungkin aku bakal selingkuh ke PS5 atau enggak. We'll see ya. Yowes, gitu aja aku rasa udah cukup. Loket apa ini? Aku mau lanjut main ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you. Coba kita ngelarin senjata. Tembak orang. Ups, sorry. Oh, lari semua. Aku ikut lari. Oke. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tindakan yang tidak terpuji.